Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa bersama teman-temannya. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa yang di sini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK, di mana tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan faktor persekutuan bilangan. 2. Siswa mampu menjelaskan faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan terkecil. 3. Siswa dapat menentukan nilai dari FPB dan KPK. Sebelum kita masuk ke pembelajaran FPB dan KPK, anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu faktor. Faktor suatu bilangan yaitu pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Faktor juga disebut dengan pembagi. Mari kita mempelajari tentang FPB dan KPK. Nah, anak-anak ibu sudah tahu belum apa itu FPB dan KPK? Ada yang tahu pengertiannya apa? Nah, ibu akan menjelaskan mengenai FPB. FPB singkatan dari faktor persekutuan besar. Faktor persekutuan besar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang KPK. Ada yang tahu apa kepanjangan dari KPK? Kepanjangan dari KPK. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dan dua bilangan atau lebih. KPK adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan. Ibu akan berikan contoh pada media Dakota. Ibu sudah mempersiapkan medianya. Kita bisa lihat di sini ada contoh soal yaitu tentukan FPB dan KPK dari 2 dan 3. Untuk memperoleh FPB, bandingkan faktorisasi prima dari nilai-nilai tersebut. Nilai FPB adalah bilangan prima yang terdapat pada semua hasil faktorisasi prima dan memiliki pangkat terkecil. Sekarang, untuk mencari KPK, maka untuk memperoleh KPK, bandingkan faktorisasi prima dari nilai-nilai tersebut. Nilai KPK adalah semua bilangan prima yang terdapat pada semua hasil faktorisasi prima. Untuk mencari KPK 2 dan 3, kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sedangkan untuk kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 dan 3 adalah 6 karena nilai yang terkecil dan yang sama adalah 6. Faktor persekutuan besar atau FPB, untuk mencarinya faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Sedangkan faktor dari 3 ada 1 dan 3. Jadi FPB dari 2 dan 3 adalah 1 karena faktor yang sama dari 2 dan 3 adalah 1. Nah, ini adalah media kita atau alat peraga kita yaitu Dakota. Itu untuk menentukan nilai FPB dan KPK. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan jarum untuk sebagai petanda itu nilai dari 2 dan 3. Di mana nilai dari 2 dan 3 itu kelipatannya ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Di sini untuk membuktikannya, Ibu sudah menyiapkan media Dakota. Di sini 2, 4, 2, 4, 6, 8 dan 10. Sedangkan dari 3 yaitu 3, 6, 9 dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nilai yang sama yaitu 6. Dalam mencari FPB dan KPK, kita juga bisa menggunakan penggunaan poin faktor, di mana faktor dari 2 adalah 1 dan 2, sedangkan 3 adalah faktor dari 1 dan 3. Nah, pada KPK itu kita mencari nilainya ada 1,
kali 2 dan kali 3 hasilnya 6. Sedangkan FPB adalah nilai yang sama, yaitu 1. Baiklah, di sini Ibu akan menyiapkan video tentang FPB dan KPK menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan tabel. Untuk anak-anak Ibu semuanya, silahkan memperhatikan video yang sudah Ibu siapkan. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor, nanti adik-adik bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti langsung kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Adik-adik perhatikan pohon faktor 12. 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikalikan 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor yang 15. 15 itu bisa dibagi oleh 3 dan 5. Berarti faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, setelah kita menentukan faktorisasinya, sekarang kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Sekarang adik-adik perhatikan, faktor yang sama dari 12 dan 15 yaitu hanya 3. Dan pangkatnya ternyata sama-sama 1 ya. Berarti kita ambil salah satu saja. Nah, berarti FPB dari 12 dan 15 yaitu 3. Nah, berikutnya kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK, berarti kita kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Nah, setelah kita cari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang kakak gunakan masih sama. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan prima. Supaya tidak lupa, kakak tuliskan ya. Langkah pertama, kita membuat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang perlu adik-adik ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dilingkari. Kita lanjut ke tabel lagi. Sama seperti mencari menggunakan pohon faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti tetap kita tulis 15. Nah, berikutnya kita bagi lagi. Karena masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti tetap. Lanjut kita bagi. Sudah tidak bisa dibagi 2 ya, kita lanjut bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 itu bisa membagi semua bilangan ya, berarti harus kita lingkari. Jangan sampai terlewat ya.
Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bagi dengan 5. 1 tidak bisa dibagi 5, berarti tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Perhatikan tabelnya. Tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah 1 semua ya. Nah, sekarang kita cari FPP-nya. Perhatikan tabel lagi. Adik-adik lihat, pada pembaginya ada yang dilingkari ya. Nah, angka yang dilingkari itu berarti FPP-nya. Karena yang dilingkari hanya 3, berarti FPP-nya yaitu 3. Sekarang kita cari KPK-nya. Cari KPK berarti kita tuliskan semua pembaginya. Dituliskan semua berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya yaitu 60. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mengerti? Masih kurang jelas atau sudah mengerti? Alhamdulillah mengerti ya. Nanti ibu akan memberikan contoh-contoh FPB dan KPK dari bilangan yang berbeda. Sekian pembelajaran kita mengenai faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil, itu FPB dan KPK. Cukup sekian pembelajaran kita mengenai FPB dan KPK. Untuk anak-anak ibu semuanya, ibu akan memberikan tugasnya. Ada 10 soal mengenai FPB dan KPK. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.